ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وعن سالم ibn Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridai mereka, an abihi, dari bapaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'mar rajulu, sebaik-baik orang atau sebaik-baik laki-laki, Abdullah, dialah Abdullah, law kana yusalli minal laili, seandainya ia suka salat malam. Qala Salim, berkata Salim, maka Abdullah ba'da dzalik, maka adalah Abdullah setelah yang demikian itu, la yanamu minal laili, dia tidak tidur malam, illa qalilan, kecuali sedikit. Muttafaqun alaih, ittifaq hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, kata beliau, sebagai laki-laki dialah Abdullah namanya. Seandainya Abdullah ini dia suka salat malam, lalu setelah Rasulullah bersabda yang demikian itu, Salim, riwayat hadis tadi, mengatakan Abdullah tersebut setelah mendengar sabda Rasulullah SAW memang mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal laili, beliau Abdullah tidak pernah tidur malam kecuali sedikit. Jadinya sepanjang malam beliau melakukan yang namanya sholat baca Quran, sholat gitu. Setelah mendengar sabda Rasul yang mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal laili. Wa Abdullah bin Amr bin As, dan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, Abdullah dan Amr bin As. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulanin, janganlah engkau menjadi seperti si anu, kana yaqumul laila, adalah dia bangun malam, fataraka qiyamal laili, lalu dia meninggalkan salat malam. Muttafaqun alaih, ittifaq hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan di mana Rasulullah mengatakan, ya Abdullah, hamba Allah, la takun misla fulanin, janganlah engkau menjadi seperti siapa sih dirinya. Hadis di sini dia makan dengan hadis mubaham matan, karena ada di tengah-tengah, beda sama dari di awal. Quran rajul misalnya itu namanya hadis mubaham sanad, kalau di sini hadis mubaham matan namanya. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, ya Abdullah, hamba Allah, wahai Abdullah, janganlah kau menjadi si anu. Siapa si itu? Rasulullah nggak nyebutin dia. Apa kerjaannya si anu itu? Dia si anu itu pernah bangun malam, tapi lalu dia meninggalkan salat malam. Jadinya dia nggak sholat. Tapi misalkan dia bangun pada jam 3, tapi dia ngeles gitu jadinya, makanya dia nggak sholat malam. Makanya Rasulullah mengatakan, karena qumul laila fataraka qiyamal laili, Rasulullah menyuruh hamba Abdullah ini untuk tidak menjadi seperti laki-laki si anu tersebut, karena anu tersebut bangun pada malam hari lalu dia tidak sholat malam, dia meninggalkan sholat malam, dia lanjut tidur, nyambung kita ini. Lanjut, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah bin Mas'ud mengabarkan Allah ridainya, qala, beliau berkata, dzikra indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah disebutkan telah diceritakan di sini Nabi Muhammad SAW, rajulun, seorang laki-laki, nama lailatan, dia laki-laki itu tidur malam, hatta asbah, sampai pagi. Qala, Rasulullah SAW bersabda, daka rajulun, itu laki-laki, bala syaitanu bi udunaihi, telah dikencingi oleh syaitan di telinganya. Au qala, atau Rasulullah bersabda fi udunihi, di telinganya. Muttafaqun alaih, ittifaq hadis ini oleh Bukhari dan Muslim. Ada satu ketika para sahabat pernah menceritakan di sini Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang dimana ketika dia tidur sampai pagi. Ketika Rasulullah SAW mendengar cerita tersebut, Rasulullah kemudian bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Itu laki-laki telah dikencingi telinganya oleh setan. Jadinya kalau ada orang sekarang ini, kalau dia tidur malam kemudian dia bangun tiba-tiba pagi,
itu otomatis telinganya udah dikunjungi oleh setan. Gimana kata setan? Nah, saya nggak tahu juga. Oke, lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah maka Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya kedu syaitanu, mengikat oleh setan ala qafiyati ra'si ahadikum, atas tengkuk kepala salah seorang dari kalian. Idza huwa nama, apabila dia tidur, salata uqadin, 3 kali ikatan diikat oleh setan. Ya beribu ala kulli uqadatin, berkata oleh setan ala atas tiap-tiap ikatan, alaika atasmu laylun tawilun, malam masih panjang, terkut, lalu tidurlah lagi. Fa ini stayaqaza, maka jika ia bangun, fadzakarallaha ta'ala, lalu ia berzikir kepada Allah Ta'ala, in halat uqdatun, maka lepas satu ikatan. Fa in tawadda'a in halat uqdatun, maka jika ia berwudu, maka lepas pula satu ikatan. Fa in shalla, maka jika ia salat, in halat uqaduhu, maka lepas semua ikatannya. Fa asbaha nasyitan, lalu pada waktu pagi ia akan tangkas, thayyiban nafsi, dan tenang jiwanya. Wa illa, dan kalau tidak, asbaha berpagi-pagi, khabisan nafsi, maka akan lesu jiwanya, kaslana, dan malas. Wattafaqun alaih, ittifaq hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fatihatul Ra'si, kalimat Fatihatul Ra'si akhirnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Di sini Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Rasulullah SAW, ketika kita tidur, setan mengikat di tengkuk kepala kita itu dengan 3 kali ikatan. Lalu setan mengatakan kepada tiap-tiap tengkuk itu, setan mengatakan, laylun tawilun terkut, malam masih panjang, lalu tidurlah lagi. Tapi jika kita bangun, kata Rasulullah di sini, jika kita bangun lalu kita mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah ketika kita berbangun, misalkan kita bangun jam 3, kita mengingat Allah SWT, Allah Akbar atau Taqib. Nah, itu lepas satu ikatan. Nah, dan kemudian kita wudhu, nah itu akan lepas 2 ikatan lagi, 1 ikatan lagi, jadinya sisa 1. Dan yang terakhir, jika kita setelah wudhu, lalu kita sholat, nah itu akan terlepas semua ikatan. Nah, pas pada waktu pagi-pagi kita akan merasakan tubuh kita tenang dan kita akan tangkas pada pagi hari. Berbeda kalau kita nggak, ketika kita bangun malam, kemudian kita lanjut pagi tidur, kayak hari yang pertama kali dibahas, itu akan membuat badan kita menjadi lesu dan kita akan malas. Itu kata satu Rasulullah SAW. Wa an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Salam mengatakan Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, abdus salama, tebarkanlah oleh kalian akan salam, wa atimut ta'ama, dan berikanlah oleh kalian akan makanan, wa sallu bil laili, dan salatlah kalian di waktu malam, wan nasu niyamun, sedangkan manusia ketika itu sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalamin, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Rawahu Tirmidzi, telah meriwayatkan hadis riwayat Tirmidzi, wa qala, dan dia mengatakan hadis hasan sahih, hadis ini hasan sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di sini juga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai sekalian manusia, tebarkanlah oleh kalian akan salam. Yang pertama, tebarkanlah oleh kalian akan salam. Terus yang kedua itu, berikanlah oleh kalian akan makanan, jadi saling memberi sama-sama manusia. Kemudian, ceklah kalian pada waktu malam, yaitu sholat tahajud, witir. Karena ketika itu manusia kebanyakan sedang tidur. Ya, kalau kita sudah mengerjakan namanya mengerjakan kata Rasulullah, memberikan salam, memberikan makanan dan salat malam, niscaya kita akan masuk surga dengan selamat. Dan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan, sepaling afdal atau sepaling
mulia puasa ialah ba'da Ramadan, setelah Ramadan, Syahrullahil Muharram, bulan Allah yaitu bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal fardiyah, dan sepaling afdal salat setelah salat wajib salatul laili, ialah salat malam. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan dari sini oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sini Rasulullah SAW memberitakan kepada kita sepaling afdal puasa setelah bulan Ramadan ialah puasa pada bulan Muharram, dan sepaling afdal salat setelah salat wajib yang 5 rakaat salatul khams yaitu ialah salatul lail, yaitu salat tahajud. Karena salat tahajud itu sangat banyak kelebihannya. Salah satunya Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam kitab Qurratun Nasyid pada menjelaskan di pasal tentang tahajud. Di sana Rasulullah SAW pernah bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang salat malam dan dia dan dia memperbaiki salat malamnya, semakin baik, semakin hari semakin baik salat malamnya, niscaya Allah akan memuliakan dia dengan 9 sesuatu, yang dimana sudah sesuatu itu kita akan memperoleh 5 di dunia dan 4 di akhirat. 5 dunia itu salah satunya yang pertama, Allah akan menjaga dia orang yang sering tahajud itu dari penyakit. Terus yang kedua, yang kita pernah di dunia ini akan nampak bekas ketaatannya dari di wajahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ia akan disukai oleh hamba-hamba yang saleh dan semua manusia. Terus yang keempat, berbicara oleh lisannya tentang ilmu, dengan dia nggak asal ngomong. Terus yang kelima, ia akan menjadi orang yang bijaksana. Adapun yang 4 sisanya itu kita akan memperolehnya di akhirat. Yang pertama itu adalah ia akan dibangkitkan dari kubur dengan wajah yang putih. Terus yang kedua, Allah akan memudahkan dia pada hari penghisaban. Yang ketiga, ia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Yang keempat, ia akan diberikan kitab berupa amalannya dari sebelah kanan, karena kanannya pada hari kiamat. Tidak dari sebelah kiri tapi dari sebelah kanan. Itu 9 sesuatu yang akan diberikan oleh Allah berupa kemuliaan, yang dimana 5 di dunia dan 4 di akhirat. Itu yang tadi kita bahas. Kalau kita sering salat tahajud dan kita perbaiki salat tersebut. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Umar, moga Allah memberkahi keduanya, Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul laili masna masna, salat malam itu ialah 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza qittas subha, maka apabila engkau khawatir kedahuluan subuh, fa'awtir biwahidatin, maka witirlah olehmu dengan 1 rakaat. Muttafaqun alaih. Ittifaq hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun di hadisan terakhir yang saya akan bahas di sini, Rasulullah SAW pernah bersabda, salatul lail itu, salat malam itu adalah 2 rakaat 2 rakaat, salat tahajud namanya 2 rakaat 2 rakaat, yang sering kita lakukan di sini. Tapi juga kalau kita khawatir akan mepet waktunya, misalkan kita bangun pas jam 4:30 hampir subuh, kita khawatir bakalan masuk waktu subuh, jadinya kita nggak apa lah nggak sholat tahajud, tapi kita ganti dengan sholat witir seperti sahabat Rasulullah yang mengatakan, fa'awtir biwahidatin, maka witirlah oleh kalian olehmu dengan 1 rakaat. Jika kita ganti sholat tahajud dengan 1 rakaat, nah gitu. Kalau udah sakit tapi kalau masih luas waktunya ya 2 rakaat 2 rakaat, lalu kita ganti dengan witir, karena waktu itu kan sebagai penyempurna baru sholat tahajud. Wa an qala wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.